Suara Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كيف حالكم جميعا؟ Alhamdulillah, bi khair. طيب. هذا اليوم اليوم الخميس المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل دراستنا في علم النحو. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di ilmu nahu dasar yang kita ambil dari kitab Ilmu Nahu Dasar yang dikarang oleh Al-Ustadz Khairul Umam STBA dan istri beliau dengan penerbit ya bisa. Silakan dibuka halaman 49. Halaman 49. Ya, kita masih di halaman 49, yaitu masih membicarakan tentang pola kalimat fi'il lazim. Ya, bagaimana kita menyusun kalimat dalam bahasa Arab dengan susunan jumlah fi'liyah, ya berarti fi'il dulu ya, dengan pola fi'ilnya adalah fi'il lazim. Kita ingatkan bahwasanya fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ulun bihi. Jadi polanya cukup fi'il sama fa'il, fi'il sama fa'il. Kemarin kita sudah bahas, di antara contohnya adalah koma zaidun, ya koma zaidun, zaid telah berdiri. Atau yakumu zaidun, zaid sedang berdiri. Koma fi'il maldi, yakumu fi'il mudhari. Nah, di sana kemarin kita sudah sempat singgung sedikit dalam membuat kalimat dengan pola fi'il lazim, yaitu jumlah fi'liyah tentunya, ada kaidah yang berlaku, ya. Ada kaidah yang berlaku, yaitu kaidah jumlah fi'liyah lazim. Yang pertama, fi'ilnya harus sesuai dengan jenis fa'ilnya. Ya, fi'il harus sesuai dengan fa'il. Yang dimaksud dengan jenis apa? Mudzakkar atau muannas, itu jenis ya. Kalau seandainya fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya disesuaikan, maka bentuknya mudzakkar. Kalau seandainya fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya sesuaikan bentuknya adalah mu'annas. Misalkan laki-laki tadi ya, Zaidun. Berarti koma. Koma. Koma fi'ilnya mudzakkar. Tapi kalau seandainya Zaidunnya diganti Aisyah misalnya. Aisyah. Maka apa? Jadinya qomat. Qomat Aisyatu. Ya, qomat Aisyatu. Baik. Suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, sip. Kemudian kaidah yang kedua adalah fiil harus dalam bentuk mufrad. Nah ini, nanti ini yang menjadi pembeda antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu harus dalam bentuk mufrad. Ya, dia di depan dan bentuknya mufrad. Ya, nggak peduli dia fa'ilnya itu mau dia itu mufrad, musanna atau jama'. Yang penting fiilnya tetap mufrad ya. Fiilnya tetap mufrad.
Misalkan ada dua nih, koma Zaidun wa Muhammadun. Koma Zaidun wa Muhammadun. Di situ failnya ada dua, Zaid sama Muhammad. Tapi tetap fiilnya tetap mufrad, bentuknya mufrad. Nah, kalau jamak koma Zaidun wa Muhammadun wa Ihsanun misalkan, maka tetap ya walaupun tiga orang jamak fiilnya tetap apa? Tetap mufrad. Nah, itu kalau jumlah fi'liyah. Kemudian kaidah yang ketiga, fa'ilnya harus dalam keadaan rofa atau marfu. Nah, ini Pak, di antara tanda rofa dalam fa'il apa? Ya, yang kita kenal secara dasar tanda rofa yang asal apa? Dom, Domha. Dommah, ya, Dommah. Nah, fa'ilnya harus dalam keadaan rofa. Ini tiga kaidah dalam kita membuat membuat jumlah fi'liyah lazim. Nah, ini harus dipahami, Pak. Pahami, harus tiga ini. Nah, sekarang kita akan bahas, ya kita akan jabarkan, kita akan jelaskan tiga kaidah ini ya, tiga kaidah jumlah fi'liyah lazim. Halaman 50. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah fi'ilnya harus sesuai jenis fa'ilnya. Fi'ilnya harus sesuai dengan jenis fa'ilnya. Ya, kama kultu ya seperti yang saya sampaikan, bila fa'ilnya mudzakkar ya, sebelumnya fa'il udah paham Pak ya? Fa'il itu pelaku ya, subjeknya yang melakukan perbuatan, nah, itu fa'il. Yang melakukan fi'ilnya. Bila fa'ilnya mudzakkar ya maka fi'ilnya wajib mudzakkar. Ya, jadi harus sama. Sebaliknya, kalau seandainya fa'ilnya itu mu'annas, ya fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya wajib mu'annas. Ya, fa'ilnya wajib mu'annas. Contoh, ya misal ini bentuknya mudzakkar dulu ya. Bentuknya mudzakkar. Ini fa'ilnya siapa di sini? Fa'ilnya siapa? Ahmad, Ahmad. Ahmad. Ahmadu, ya. Maka fi'ilnya itu dia mudzakkar. Lib nakroman jalasa Ahmadu. Jalasa 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 Ahmadu. Jalasa Ya Ahmad. jalisu Ahmadu. Yajlisu Ahmad. Ah, jalasa mudzakkar. Ya jalisu mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena fa'ilnya mudzakkar. Nah, seperti itu. Kemudian muannas. Sekarang fa'ilnya siapa ini? Fatimah. Fatimah. Fatimah tuh. Fatimah dia muannas. Fatimah dia muannas. Ya. Maka fiilnya juga muannas. Jalasat Fatimatu. Jalasat Ayo. Jalasat Jalasat Fatimah. Fatimah tuh. Jalasat Fatimatu. Jalasat Jalasat Jalsat Fatimah. Fatimatu. Kemudian mudhoreknya tajlisu Fatimatu. Tajlisu Fatimah tuh. Nah, tadi iya ya, iya jelisu. Sekarang tajlisu. Tajlisu ini kalau depannya ta dia apa? Hia ya. Hia. Hia tajlisu. Ya. Kalau ya huwa, huwa ya jelisu. Nah, jadi kalau seandainya failnya itu muannas Fatimah maka fiilnya juga muannas tajlisu. Ya, tajlisu. Tapi ketika yang duduk itu Ahmad, ketika yang duduk itu Ahmad mudzakkar ya, maka fiilnya juga harus mudzakkar. Dan ketika yang duduk itu Fatimah muannas, fiilnya juga menyesuaikan. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan fiil harus sesuai dengan jenis fa'ilnya. Kaidah pertama. Kaidah yang kedua, fiil harus dalam bentuk mufrad. Fiil harus dalam bentuk mufrad. Ya. Sebenarnya yang tadi Anda jelasin sudah
sudah cukup lah ya, tapi nggak apa-apa kita baca aja bukunya. Nah, kaidah kedua adalah fiil harus dalam bentuk mufrad. Nah, ini berlaku baik untuk fa'il yang mufrad, musanna atau jamak tadi ya. Jadi fa'ilnya itu bebas ya, nggak peduli. Fa'ilnya itu mau mufrad, mau musanna, mau jamak, tetap kalau dalam kaidah jumlah fi'liyah maka fi'ilnya tetap wajib dalam keadaan mufrad. Nah, inti gitu ya. Ini yang membedakan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya itu mufrad, musanna, jamak. Kita lihat bentuknya. Ini ya. Misalkan fa'ilnya dalam bentuk mufrad. Fa'ilnya dalam bentuk mufrad. Pertama mudzakkar, al-muslimu. Al-muslimu satu orang muslim ya. Maka fiilnya adalah jalasal muslimu. Taib, jalasal muslimu. Jalasan muslim. Aa. Al-muslimu mufrad. Kemudian fiilnya jalasa mufrad. Ya, mufrad ya. Kemudian musanna, dua orang muslim. Jalasal muslimani. Jalasan musliman. Ya, failnya dua orang muslim. Maka fiilnya tetap mufrad. Fiilnya tetap mufrad. Kemudian bentuk jamak jalasal muslimuna. Jalasal Jalasan muslimuna. Nah, ini failnya dia jamak muslimuna, orang-orang muslim, orang-orang Islam. Nah, walaupun dia jamak tetap fiilnya itu mufrad. Nah, ini kaidah yang kedua. Mu'annas sama kayak gitu. Jalasat muslimatu, jalasat al-muslimatani, jalasat al-muslimatu. Nah, sama. Jalasat, jalasat, jalasat. Jalasa, sama ya. Jadi, jumlah dari fa'il ya tidak mempengaruhi bentuk fi'ilnya. Fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya itu bisa mufrad, musanna atau jama'. Ini kaidah yang kedua. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga dalam pola jumlah fi'liyah ya, apa? Fa'ilnya harus dalam keadaan rofa. Rofa ini salah satu i'rab ya. Fa'ilnya harus dalam keadaan rofa atau marfu. Nah, ini bentuk kaidah rofa untuk mufrad, musanna, jama'. Nah, seperti ini. Jadi, fa'il itu pasti rofa, Pak. Ya, karena fa'il itu termasuk marfu'at, isim-isim yang rofa. Isim-isim yang rofa diantaranya adalah fa'il. Fa'il itu rofa. Ya. Tapi sama nggak bentuk rofa mereka ini? Ya, sama nggak bentuk rofa? Maksudnya tanda rofanya sama nggak ketika fa'il ini dia itu jenis katanya mufrad, musanna, jama, ya. Terus apa namanya? Asmaul khamsah. Sama nggak? Ternyata beda. Nah, ini perlu kita pelajari tanda-tanda rofa pada isim-isim ini. Jadi rofa itu secara asal dia domah. Rofa secara asal cirinya domah. Tapi tidak juga mesti domah. Ada beberapa jenis kata yang dia itu apa? Tidak domah. Ya, tidak domah. Tanda rofanya. Apa aja itu? Nah, kita lihat di sini. Kalau isim mufrad, ya, maka ketika dia rofa, dia dalam keadaan apa? Tandanya domah. Tandanya domah. Contoh, zahabat talibu. Zahabat talibu. At-talibu, fa'ilnya wajib rofa. Ya, fa'il itu wajib rofa. At-talibu karena dia termasuk isim mufrad, maka dia rofa dengan domah. Dia rofa dengan domah. Sampai sini nangkap ya? Ya. Oke.
Kemudian yang kedua, Pak. Yang kedua, kalau fa'ilnya itu isim musanna, dua orang ya, isim musanna, maka dia rofa dengan alif. Dia rofa dengan alif. Dia tanda rofanya mana? Alif, Pak. Dia bukan domah lagi, tapi alif. Contoh, zahabat tolibani. Tolibani. Nah, tanda rofanya alif ini. Nah, alif ini yang menunjukkan bahwasanya dia itu musanna. Nah, seperti itu. Jadi alif tanda rofanya. Tanda rofanya alif ini Pak tandanya. Ya. Kemudian, ya, bentuk yang ketiga adalah fa'ilnya itu dia bentuknya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, ya. Maka isim yang jamak mudzakkar salim dia rofa dengan waw, dengan huruf, ya bukan dengan harokat. Dia rofa dengan waw. Nah, itu tanda rofanya jamak mudzakkar salim. Contohnya, zahabat talibuna. Zahabat talibuna. Ini Kang Saiful kayaknya bahagia banget nih. Bahagia banget. Ya, senyumnya Masya Allah. Tib, zahabat talibuna. Nah, talibun, Dhahaba quna. talibun, ya, dia apa? Jamak, ya, dia jamak mudzakkar salim. Dan tanda jamaknya mana? Tanda rofaknya, tanda waw ini nih, wow. Wow. Nah, ini wow ini tanda rofaknya. Jadi jamak mudzakkar salim dia rofa dalam keadaan apa? Cirinya itu wow. Nah, jadi untuk tolib Pak itu ada dua ya jamaknya bisa salim bisa taksir. Kalau salim at-talibuna. Tapi kalau taksir at-tullabu. Kalau taksir apa? At-tullabu. Jadi ada dua Pak ya. Nah, kemudian kalau seandainya fa'ilnya adalah jamak muannas salim, maka tanda rofaknya itu dengan huruf, beda dengan mudzakkar salim. Kalau muannas salim dia dengan huruf, yaitu dengan dhammah. Rofaknya dengan dhammah. Al-misal contoh, zahabat at-talibatu. Zahabat at-talibatu. Nah, ini Pak. Perhatikan di ujungnya itu ada dhammah. Nah, ini tanda tanda apa? Tanda rofaknya. Jamak muannas salim dia rofa dengan dhammah. Nah, tandanya seperti itu. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir. Nah, inti nahu kan ini Pak kan kita menentukan cara baca ujungnya itu ya. Nah, di antaranya ini kalau kita ketemu kata yang dia itu adalah fa'il, maka dia rofa. Nah, rofa, tanda rofanya macam-macam nih. Jadi ketika kita tahu posisinya, nah kita benar bacanya nih. Pertama tahu posisi, kedua tahu dia jenis kalimat apa ini ya atau kata apa. Sehingga kita bisa bacanya benar. Kemudian kalau seandainya fa'ilnya itu jamak taksir, fa'il jamak taksir, maka dia rofa juga dengan huruf, dia rofa dengan apa? Dengan harokat, yaitu dengan dhammah. Contohnya, zahabat tullabu. Zahabat tullabu. Nah ini ujungnya nih. Dhammah. Nah, yang terakhir, gimana kalau seandainya fa'ilnya ini, ya dia termasuk isim yang lima, asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah, asmaul khamsah. Kita udah belajar belum asmaul khamsah, Pak? Belum. Belum. Belum? Belum. Siapa yang tahu Belum. asmaul khamsah? Arizki, kayaknya tahu. Ya. Nah, di antaranya abuka ya. Di antaranya abuka. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumali. Nah, itu asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Dan dia hukumnya beda sama yang lain. Nah, isim yang lima, ya.
Kalau seandainya dia menjadi fa'il, maka dia rofa dengan waw. Rofa dengan waw, sama dengan jamak mudzakkar salim. Contoh, zahaba abuka. Zahaba abuka. Nah ini tanda rofanya ini, wawnya ini. Wawnya ini, abuka. Nah, itu Pak ya. Ini tanda-tanda rofa bagi fa'il. Ya, setiap jenis kata beda-beda dia tanda rofanya. Jadi nggak selamanya domah, Pak ya. Rofa itu nggak selamanya domah. Tapi waktu tinggal 10 menit nggak kerasa ya. Cuap-cuap, udah mau habis saja. Nah, Panas tadi malam. ya. Nah, untuk memahami kaidah ini, ya memahami kaidah ini, kita bisa menghafal rumus sakti. Nah, ini bagusnya buku ini nih, penulis memberikan rumus-rumus sakti ya, rumus-rumus sakti, ya, yang bisa kita hafalkan. Ya, kaidah itu kan tadi ada 3 ya, Pak. Nah, gimana sih kalau seandainya kita menghafalkan dengan teks yang lengkap kan ada yang mudah, ada yang sulit ya. Maka di sini dikasih rumus cepat ya, rumus cepat. Ya, kalau yang rumus kemarin apa tuh rumus kemarin? Rumus apa kemarin itu? Ya nantilah ya. Nah, sekarang rumus baru lagi ya. Rumus baru lagi. Laila, Huruf jar ya kemarin ya? Ada rumusnya ya? ya. Siapa yang masih ingat rumus saktinya huruf jar? Saat kalian mimpi Laila. Masya Allah. Lihat buku. Ada Lailanya ya. Sip. Nah, ini rumus cepat untuk menghafal kaidah pola jumlah fi'liyah lazim. Ya, kata mu'alif di sini rumusnya adalah Fira dan Fara itu manis. Fira dan Fara itu manis. Ya, Fira dan Fara itu manis. Fira. Fira ini kaidah yang pertama. Fi'il harus mufrad. Ya, Fira itu fi'il harus mufrad. Ya. Kemudian yang kedua, Fara. Fara itu apa? Fa'il harus rofa. Fa'il, rofa. Fa'il harus rofa. Ya, fi'il, rat, ya, mufrad. Ya. Terus kaidah kedua, fa'il, rofa. Ya, ini fa'il harus rofa. Terus yang ketiga, manis. Ya, manis. Fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Ya, jadi manis ini sama jenis. Fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, ini tiga kaidah ya dimuat dalam satu rumus cepat ya. Fira dan Farah itu manis. Misalkan Kang Rizky sebutkan rumus cepat dari pola jumlah fi'liyah lazim. Oh, langsung ingat. Fira dan Farah itu manis. Fira itu fi'il harus mufrad. Farah, fa'il harus rafa. Manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Nah, seperti itu. Ini untuk memudahkan aja. Bagus. Masya Allah. Ya, kalaupun nggak pakai ini, misalkan ya kita hafalin aja nih yang ininya. Ya, hafalin ini lengkapnya. Ya, seperti itu. Tapi intahaina ya materi di kesempatan pagi hari ini ya yaitu kita eh, menjabarkan apa kaidah jumlah fi'liyah lazim. Jadi dalam membuat jumlah fi'liyah dengan fi'il yang lazim ingat 3 kaidah ini ya wajib masuk ya 3 kaidah ini dalam kalimat tersebut. Halindakum soal ada soal ada pertanyaan Pak Depi ada pertanyaan Pak Depi. ya silakan ada pertanyaan. Pak Epul lagi ulang tahun itu. Masya Allah. Panas Pak, Kan? semalam makan bajing Pak. Iya. Oh, Paham ya itu tes, ya? Paham? Ah, bisa loh. tes, Ya coba tes, sekarang tes. sekarang tutup bukunya coba, tutup bukunya.
Tutup bukunya sekarang. Sudah? Sudah semuanya? Pak Devi belum Ya, tutup buku. Anak tapi absen belum. dulu lah, absen dulu nih kayak ada yang diam ya, yang nggak bersuara mana. Waduh, Pak Devi Pak lagi Devi. sibuk, lagi ngadon ya, lagi ngucel-ngucel ya. Pak Indra Ustaz, mana Pak Indra? apa? Pak Indra mana? Pak Devi nanti diulangi videonya ya, ini kayaknya nggak fokus ya. Insya Allah, insya Allah. Pak Indra aman? Nyorabi. Pak Di Indra mana? nyorabi. Mana Pak Indra nih? Jajan Sorabi, Ustaz. Waduh, gimana ini? Muskilah ya. Tip, Kang Dery, Kang Dery. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, dia muncul langsung langsung bintang-bintang. Apa kabar semuanya? Tip, aman ya. Coba Kang Aman Rizky. insya Allah. Dari itu bukunya semua, udah ya? Udah, Ustaz. Ustaz. Kang Rizky, ya isim fa'il itu dia bisa bisa ada berapa bentuk? Ada berapa jenis? Isim Gimana, fa'il. Ustaz? Ustaz. Itu. Gimana? Ya dalam kita membuat jumlah fi'liyah, ya jumlah fi'liyah, kan susunannya itu fi'il fa'il, ya. Ya, Nah, fa'ilnya itu antum bisa bisa buat berapa bentuk? Berapa jenis? berapa bentuk? Oh, berdua. Hah? Udah kan Bukan, bukan. Berapa berapa bentuk isim fa'il? Atau isim fa'il ada berapa bentuk? Ya gitu aja lah. Isim fa'il ada berapa bentuk? Bukan mudzakkar muannats, bukan. Ininya apa namanya itu? Jumlah. Ditinjau dari jumlahnya ya. Yang ada mufrad itu bukan Ustaz. Ya, ya itu. Berapa tuh? Ada berapa? tiga. 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 6 ya? Hah? Tiga. Ya. Yang benar berapa? Eh, 9. enam. Yang benar enam. Ada enam. Isim mufrad, kemudian musanna, jamak Nah, mudzakkar salim, jamak muannats Zakar, salim, muannas jamak salim, taksir, taksir, sama sama apa? isim yang Isim yang lima, asmaul khamsah, asmaul khamsah. Tip. Ah, itu benar. Nah, yang kaidah pertama apa Pak Sigit? Kaidah pertama dalam pola yang mufrad domah, jumlah fi'liyah itu harus fi'il lazim apa? yang mufrad dengan Fiilnya domah, harus fiilnya Mufrad. domah, mufrad ya. Fiilnya harus mufrad walaupun fa'ilnya itu dalam keadaan apa aja ya, mau mufrad, musanna atau jama'. Tip, Kang Saipul. Ya, berarti Fiilnya harus dia fiilnya itu apa? Rofa ya. Yang kedua fiilnya harus fa'ilnya harus rofa. Nah, masalah fa'il ini kan wajib rofa tuh. Nah, sekarang tandanya kalau seandainya fa'ilnya itu isim mufrad, misalkan Muhammadun kan mufrad atau Ahmadu atau apa lagi ya, Tolibu ya, domah. At-Tolibu. Dia rofa dengan apa? Dia rofa dengan apa? Domah, Ustaz. Dhammah ahsanta. Taib. Parbot kalau fa'ilnya itu musanna ada dua, dia rofa dengan apa? Ustaz, wajah Pak Arbunnya buka, Ustaz. Takutnya AI. Ah, gitu. Alif, alif. Alif, toib.
Kak Masya Anwar, Allah. Kak Anwar, kalau jamak mudzakkar salim, rofa dengan apa? Ini muslimun lah. Ah, yang wow, 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 toyib, wow. wow. Terus Kang Dery, kalau jamak muannas salim, rofa dengan apa? Kang Dery, Iya Ustaz. rofa dengan apa? Jamak muannas salim. Waktunya bentar lagi habis ya. Ini jangan kaget ya kalau kalau Zoom langsung berhenti ya. Ini waktunya udah kurang dari 1 menit. Gak apa-apa lah. Alim.